Kena kasus hukum terus langsung ditahan? Tunggu dulu. Ada loh sebuah hak penting dalam sistem hukum kita yang bisa jadi game changer. Namanya penangguhan penahanan. Yuk kita kupas tuntas panduannya bareng-bareng. Coba deh, bayangin situasinya. Seseorang ditahan, padahal kalau dilihat-lihat, kasusnya itu masih sumir alias belum jelas banget. Nah, kata sumir ini nih yang jadi kata kunci dan titik awal kita buat ngebahas semuanya. Oke, ini dia peta jalan kita buat hari ini. Kita mulai dari ancamannya, terus kita bahas solusinya, gimana langkah-langkah praktisnya, strategi jitunya apa, hal-hal yang harus dihindari, dan kita tutup dengan sebuah mindset yang paling penting. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Sebelum kita ngomongin solusi, kita harus paham dulu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kasus sumir itu? Dan kenapa ini bisa jadi ancaman? Jadi gini, kasus sumir itu bayangin aja sebuah kasus yang pondasinya masih goyang. Buktinya belum lengkap, saksinya belum kuat, pokoknya semuanya masih di tahap awal. Nah, di momen inilah, seorang pengacara bisa masuk dan berargumen, "Hei, penahanan ini belum mendesak. Ini bukan cuma soal opini, tapi ini adalah celah hukum yang penting banget buat dimanfaatkan." Oke, masalahnya udah jelas kan? Sekarang kita ngomongin solusinya. Ini dia, jalur hukum yang bisa jadi penyelamat dalam situasi yang sumir tadi, yaitu penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan ini bukan permintaan biasa ya. Ini adalah mekanisme resmi yang punya kekuatan hukum. Dasarnya dari mana? Langsung dari pasal 31 KUHP. Jadi dengan menyebut pasal ini, kita menegaskan kalau kita ini bukan lagi minta-minta belas kasihan, tapi sedang menggunakan hak yang dijamin oleh negara. Nah, bagian ini krusial banget. Jangan sampai salah alamat. Permohonan ini harus ditujukan ke pihak yang tepat sesuai dengan tahap kasusnya. Kalau masih di tingkat kepolisian, ya ke penyidik. Kalau berkasnya udah dilimpahkan, tujuannya ke jaksa. Dan kalau udah masuk pengadilan, tentu saja ke hakim. Salah kirim surat, wah bisa-bisa permohonan Anda nggak akan diproses. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana sih cara ngajuinnya? Step by stepnya gimana? Ini dia panduan praktisnya. Prosesnya itu sebenarnya logis banget kok. Pertama, tentu kita butuh argumen hukum yang solid, makanya perlu pengacara. Kedua, siapkan alasan-alasan yang kuat. Ketiga, siapkan jaminan sebagai bukti kita serius dan kooperatif. Dan terakhir, semua itu dirangkum dalam satu surat permohonan resmi. Gampang kan? Nah, ini nih amunisi kalian. Semua alasan ini bisa dipakai. Tapi, perhatiin deh poin yang paling bawah. Kasus itu sendiri belum memiliki bukti kuat. Ini adalah argumen pamungkas yang nyambung langsung ke konsep kasus sumir yang kita bahas di awal tadi. Ini kunci utamanya. Ini dia, catat atau mungkin di screenshot aja. Kalimat ini tuh sakti banget buat dipakai di surat permohonan. Terutama kalau kita merasa kasusnya masih lemah. Kenapa? Karena kalimat ini secara langsung menantang, kenapa harus ditahan sekarang kalau buktinya aja belum jelas? Oke. Kita udah tahu caranya, sekarang kita ngomongin strateginya biar menang. Karena mengajukan permohonan itu bukan cuma soal minta, tapi gimana caranya kita meyakinkan mereka. Kunci buat menang itu adalah kita harus berpikir seperti pihak aparat. Menurut KUHP, ada 3 ketakutan utama yang jadi dasar mereka buat menahan seseorang. Takut kabur, takut merusak barang bukti, dan takut ngulangin lagi perbuatannya. Paham kan pola pikirnya? Jadi, intinya begini, kita harus selangkah lebih di depan. Jangan cuma nunggu ditanya, tapi secara proaktif buktikan kalau 3 ketakutan mereka itu nggak beralasan. Tunjukin kalau Anda nggak akan lari, nggak akan merusak bukti, dan nggak akan berbuat onar lagi. Kita patahkan argumen mereka bahkan sebelum mereka sempat mengucapkannya. Nah, sekarang kita bahas soal kesalahan-kesalahan fatal versus hal-hal yang justru jadi peluang emas. Apa sih yang bisa bikin permohonan kita diterima atau malah ditolak mentah-mentah? Lihat deh perbandingannya, jelas banget kan? Setiap tindakan kita itu dinilai. Di kolom kiri, itu adalah hal-hal yang kalau dilakukan, ya sama aja ngasih amunisi buat mereka menahan kita. Sebaliknya, di kolom kanan, ini adalah faktor-faktor plus yang bikin permohonan kita makin kuat. Jadi, sikap dan rekam jejak kita itu penting banget. Oke, kita udah sampai di bagian penutup. Dan jujur, ini adalah hal yang paling penting dari semua yang kita bahas hari ini. Ini soal mindset. Tolong, ini dicamkan baik-baik ya. Saat mengajukan penangguhan, kita itu tidak sedang mengemis belas kasihan. Kita sedang menggunakan hak yang dijamin oleh undang-undang. Ini adalah perubahan total cara pandang. Dari yang tadinya merasa jadi korban pasrah, menjadi seorang warga negara yang tahu dan menuntut haknya secara prosedural.
Nah, pertanyaannya sekarang balik lagi ke kita semua. Pengetahuan adalah kekuatan kan? Semoga dengan pembahasan ini, kita semua jadi merasa lebih siap dan berdaya buat menghadapi sistem hukum. Bukan sebagai objek yang pasrah, tapi sebagai subjek hukum yang paham betul apa saja hak-haknya.